Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Fauzia Putri dengan nomor NIM akhir 017. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejumlah hal yang berkaitan dengan survei hidrografi dan eksplorasi dasar laut berkenaan dengan pengolahan data, kemudian juga penjelasan mengenai proses penggunaan single beam echo sounder dengan menggunakan GPS 858 plus. Kemudian yang pertama, sebelum masuk dalam pengolahan data dan juga pengenalan mengenai penggunaan echo sounder single beam, di sini ada beberapa istilah yang berkaitan. Yang pertama adalah mengenai survei kelautan, di mana menurut Muljawan et al. 2019, survei kelautan itu merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan di laut untuk memahami kondisi lingkungan laut dan juga sumber daya yang ada di laut. Tujuan dari survei kelautan adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan rinci mengenai kondisi laut, termasuk struktur dasar laut, arus, dan juga gelombang. Nah, untuk survei kelautan ini dapat dilakukan dengan menggunakan beragam metode, misalnya saja seperti pengukuran batimetri, kemudian pengamatan hidrografi, dan juga pengumpulan data. Nah, kemudian yang untuk istilah kedua yang kita temukan adalah batimetri, di mana batimetri ini berasal dari dua kata, yaitu bati dan juga metri. Bati itu artinya kedalaman, metri artinya ilmu ukur. Jadi, batimetri itu dideskripsikan sebagai ilmu yang mengkaji mengenai pemetaan dan pengukuran topografi yang berada di dasar lautan, di mana kalau analisa data kedalaman ini dapat diperoleh melalui penyelaman ilmiah, pemeruman, atau juga dapat dari pengelolaan wilayah pesisir. Untuk output daripada batimetri, ini biasanya dapat berupa peta batimetri yang memberikan gambaran mengenai kedalaman suatu perairan yang disajikan dengan garis kontur atau biasanya dibedakan dengan warna-warna. Kemudian untuk mendapatkan mengetahui batimetri suatu tempat, kita itu harus melakukan yang namanya survei batimetri. Nah, survei batimetri ini dilakukan untuk menggambarkan garis-garis kontur. Proses yang digunakan untuk menggambarkan garis kontur kedalaman pada dasar perairan yang mencakup kegiatan mengukur, mengolah, hingga memvisualisasikan. Nah, survei batimetri ini secara umum dapat menghasilkan keluaran berupa garis-garis kedalaman. Kemudian untuk istilah berikutnya adalah pemeruman, di mana pemeruman ini merupakan suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan representasi visual dari topografi dasar perairan atau seabed surface. Jadi proses ini melibatkan pengukuran, pengolahan, dan visualisasi data untuk menghasilkan model batimetri yaitu kontur kedalaman perairan. Nah, dalam pemeruman ini biasanya kita diminta untuk membuat yang namanya lajur perum. Nah, lajur perum ini dikenal juga sebagai sounding line atau garis-garis pengukuran yang digunakan dalam proses pemeruman atau untuk menentukan kedalaman perairan. Nah, dalam lajur perum ini titik-titik pengukuran diatur sedemikian rupa agar jarak antar titik tersebut setidaknya sama atau lebih rapat dari interval yang ditentukan dan memungkinkan penggambaran yang akurat dari topografi dasar laut. Biasanya kalau sebelum kita pemeruman, kita harus buat lajur perum, itu kita gambar dulu dengan menggunakan software. Nah, lajur perum ini biasanya dapat berupa bentuknya zigzag atau juga grid, tapi untuk nanti yang dipraktekkan saya akan buat berupa grid. Oke, untuk selanjutnya instrumen yang digunakan dalam survei hidrografi ini sangat beragam sebenarnya. Ada multi beam echo sounder. Kalau kebetulan yang ini saya menggunakan single beam echo sounder. Nah, jadi sebenarnya single beam echo sounder ini merupakan alat ukur kedalaman air yang menggunakan pancaran tunggal sebagai pengirim dan pengirim sinyal gelombang suara. Komponen dari single beam ini terdiri dari transceiver berupa transducer atau receiver yang terpasang di lambung kapal. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, transducer ini dia terpasangnya di bawah lambung kapal. Nah, echo sounder ini secara keseluruhan dia ini ada yang namanya terdiri atas echo soundernya,
kemudian GPS receiver-nya, kemudian transducer dan juga surge compensator-nya. Kalau perbedaan apa sih yang membedakan single beam echo sounder dan juga multi beam echo sounder ini adalah berupa pancaran sinyalnya atau pancaran gelombang suaranya yang dia ini tunggal. Jadi ya tunggal saja seperti ini, seperti yang digambar ini. Nah, kemudian untuk penggunaan daripada single beam echo sounder ini dengan GPS NAP 858 plus. Yang pertama untuk persiapan awal ini kita harus memahami dulu bahwa GPS MAP 858 plus ini merupakan alat gabungan antara GPS dan juga echo sounder single beam. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur kedalaman dan juga merekam posisi geografisnya. Kemudian, kita harus mengecek dulu yang pertama untuk alatnya ini, pastikan perangkat, transducer, kabel, dan juga daya baterai ini ada dalam kondisi baik. Untuk kemudian kita harus memeriksa apakah perangkatnya ini sudah dikalibrasi sebelumnya. Untuk kemudian instalasi alat, kita harus memasang transducer dengan meletakkannya di bagian bawah perahu seperti yang kita bisa lihat di gambar ini tadi. Kemudian kita harus memastikan bahwa transducer ini telah terpasang dengan kokoh dan sejajar dengan permukaan air. Kemudian kita menghubungkan transducer pada echo sounder. Yang pertama, sambungkan kabel transducer ke perangkat utama berupa GPS MAP 858 plus. Kemudian kita harus menginstal GPS receiver, di mana pasang receiver GPS di tempat dengan pandangan terbuka ke langit agar sinyal tidak terhalang, atau biasanya ini kita letakkan di GPS antena ini. Untuk kemudian kita harus melakukan yang namanya kalibrasi awal. Nah, kalibrasi awal ini berupa kalibrasi kecepatan suara, di mana kita masukkan kecepatan suara di air, biasanya adalah 1500 meter per sekon untuk air laut, sesuai dengan kondisi lingkungan, misalnya disesuaikan dengan salinitas, suhu, atau densitas daripada air laut itu sendiri. Nah, kemudian kita harus memeriksa nol kedalaman atau setel kedalaman 0 atau offset sesuai dengan jarak transducer dari permukaan airnya. Kemudian kita harus melakukan pengaturan frekuensi, di mana kita harus memilih frekuensi transducer yang sesuai, misalnya seperti frekuensi tinggi untuk kedalaman dangkal atau frekuensi rendah untuk kedalaman yang lebih besar. Nah, untuk selanjutnya kita dapat mengoperasikan di lapangan. Nah, kita bisa memulai survei dengan menghidupkan perangkat GPS MAP 858 plus. Kita pilih mode operasi untuk merekam data kedalaman dan posisi. Kemudian kita bisa mengikuti jalur pemeruman. Nah, kendalikan perahu sesuai jalur pemeruman yang direncanakan. Misalnya kita tadi merencanakan apakah itu akan berbentuk zigzag atau berbentuk grid. Kemudian GPS akan merekam posisi geografis, sedangkan echo sounder mengukur kedalaman. Posisi kapal saat kita melakukan yang namanya survei hidrografi itu, kapal akan terus berjalan mengikuti jalur perum yang telah kita rencanakan sebelumnya. Kemudian kita juga harus melakukan pemantauan data, di mana kita harus memeriksa layar echo sounder untuk memastikan data kedalaman dan posisi terekam dengan benar. Kemudian kita harus mencatat anomali jika terdapat gangguan, misal seperti noise atau sinyal pantulan yang dia itu ganda. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melakukan penyimpanan data, yang ini berupa ekspor data. Setelah survei, kita itu biasanya melakukan ekspor data dari perangkat, biasanya dalam bentuknya itu CSV atau juga TXT gitu. TXT yang nanti diolah lagi di Excel. Kemudian kita harus memastikan bahwa data kedalaman dan koordinat GPS itu dapat terekam secara lengkap, dan kemudian kita harus melakukan backup, di mana untuk menyimpan salinan di perangkat penyimpanan berupa flash disk atau biasanya laptop. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melakukan olah data. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa tahapan survei yang mencakup planning tadi. Untuk kita itu mengumpulkan data awal berupa merencanakan jalur pemeruman juga. Kemudian singkatnya juga kita bisa menentukan peralatan survei dan mobilisasi kapal. Untuk kemudian ada juga yang namanya dalam tahapan survei hidrografi itu ada yang namanya data acquisition, di mana kita ini di sini bisa memantau
kontrol kualitas atau QC. Kemudian untuk akurasi resection point ini kita juga bisa memantau ketepatan posisi yang ditentukan dari pengukuran sudut sekstan. Kemudian kita juga bisa mengkalibrasi sistem posisi yang mencakup persiapan lapangan, kemudian penyelarasan kalibrasi alat posisi, dan juga metode atau peralatan kontrol horizontal. Kemudian tahapan survei selanjutnya ini adalah onboard dan onshore processing, atau di mana intinya onboard ini kita lakukan pengolahan data di atas kapal. Kalau onshore ini kita lakukan pengolahan datanya itu di darat. Nah, tujuan dari onboard itu adalah supaya mempercepat transisi dari pengumpulan data ke analisa dan memberikan informasi langsung kepada operator untuk menyesuaikan strategi survei yang diperlukan. Kemudian tujuan daripada onshore sendiri adalah untuk mengolah data mentah yang belum sempat diolah saat onboard, dan juga memastikan saat data yang dikumpulkan ini punya akurasi yang tinggi untuk memetakan serta menavigasi, begitu. Untuk selanjutnya, kemudian produk daripada survei hidrografi ini biasanya berupa peta batimetri atau juga peta daya dukung. Seperti yang dicontoh ini yang sudah saya tampilkan, ini dapat berupa peta daya dukung alur pelayaran nelayan. Nah, produk ini menjadi tahapan akhir daripada survei hidrografi, yang dimana dia menghasilkan visualisasi data, fitur fisik perairan, di mana jenis produk yang dihasilkan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, seperti peta batimetri untuk menunjukkan kedalaman perairan dan juga kontur dasar laut, dan kemudian berupa model 3 dimensi untuk visualisasi data kondisi dasar laut, kemudian laporan analisis yang mencakup deskripsi arus, kondisi dasar laut, dan juga karakteristik oceanografi lain, kemudian visualisasi data dengan menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan grafik atau model. Kemudian juga daripada survei hidrografi ini memiliki manfaat, yaitu seperti dapat digunakan oleh pemerintah, industri maritim, dan juga nelayan. Kemudian dapat juga digunakan untuk mendukung perencanaan, eksplorasi, dan juga pengelolaan sumber daya alam secara efisien. Nah, mungkin kemudian kita bisa melakukan yang namanya olah data daripada pemeruman, atau kita belajar membuat lajur pemeruman dengan menggunakan sejumlah software. Oke, karena tadi kita udah menerangkan beberapa hal yang berkaitan dengan survei hidrografi dan mengenai lajur perum, jadi sekarang kita melakukan perhitungan lajur perum. Nah, di mana lajur perum itu kita tentukan dulu intervalnya. Misal kita mau 100 meter. 100 meter ini biasanya kita berbentuk dari skala ya, skala 1:10.000 misal. Nah, 1:10.000 ini kemudian kita ubah jadi meter, jadi 100. Kemudian dengan banyak interval itu rumusnya adalah jarak dibagikan dengan interval. Di mana banyak interval ini, kalau yang vertikal, misal kita ambil panjang kali lebarnya, itu misal 2 kilo kali 2 kilo gitulah. Nah, jadi ini jadinya 2000. 2000 itu jadi 2 kilo, jadikan ke meter dulu, jadi 2000 dibagi dengan 100 jadi 20 kan. Begitu juga dengan banyak interval horizontalnya, 2000 dibagi 100 sama dengan 20. Untuk panjang jalur, jadi panjang jalur ini rumusnya adalah banyak interval ditambah 1 dikali L atau P. Berhubung L atau P-nya kita sama, jadi panjang jalur vertikal ini 20 ditambah 1 dikali 2. Begitu juga dengan yang horizontal, hasilnya jadi keduanya adalah 42. Kemudian total panjang jalur itu adalah panjang jalur vertikal ditambahkan dengan panjang jalur horizontal, di mana 42 ditambah 42 ini sama dengan 84 km. Nah, kemudian panjang interval ini rumusnya adalah banyak interval dikalikan dengan interval. Maka untuk mencari panjang interval vertikal sama dengan 20 dikalikan banyak interval yang pertama tadi kita 100, maka 2000 meter. 2000 meter ini kita jadikan kilometer terlebih dahulu. Begitu juga dengan yang panjang interval horizontal.
Nah, setelah itu total panjang interval ini rumusnya adalah panjang interval vertikal ditambahkan dengan panjang interval horizontal. Yang berarti jika 2 km ditambah 2 km sama dengan 4 km. Nah, kemudian untuk panjang jalur wilayah studi ini rumusnya adalah total panjang jalur ditambahkan dengan total panjang interval. Jadi diperoleh misalkan tadi total panjang jalur kita dapatkan 84 ditambahkan dengan 4 sama dengan 88 km. Untuk perhitungan biaya survei, untuk mencari kebutuhan survei itu sama dengan panjang jalur wilayah studi dibagikan dengan kecepatan kapal. Maka misalkan tadi kan kita sudah dapatkan untuk panjang jalur wilayah studinya adalah 88 km dibagikan dengan misalkan kecepatan kapal kita misalkan itu misal 7 km per jam. Maka kita dapat 12,57 jam atau kalau kita bagikan lagi dengan lama survei itu di mana lama survei ini adalah jam dibagikan dengan kira-kira 2 jam per harinya itu. Jadi 12,57 jam dibagikan dengan 2 jam ini pokoknya kita bulatkan jadi kayak sekitar 7 harian. Nah, untuk biaya survei misal kita hitung saja satu hari 200.000, maka kalau untuk dikalikan dengan kebutuhan survei yang kita 7 hari itu hasilnya akan 1.400.000. Jadi biaya survei yang dibutuhkan adalah 1.400.000. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan membuat lajur perung yang dua software yang kita butuhkan itu ada MapSource dan juga Google Earth Pro. Oke, jadi setelah kita melakukan perhitungan, jadi kita langsung membuat lajur perung di mana untuk membuat atau merencanakan lajur perung itu kita memerlukan software Google Earth Pro dan juga Source Map, ya kan? Map Source gitu kebalik. Jadi langkah pertama kita buka Google Earth Pro dulu. Kemudian setelah itu kita jangan lupa ini di close aja. Ini kita lakukan dulu yang namanya Reset It and Compass dan kemudian kita cari titik yang sebelumnya kita udah pernah kasih. Kayaknya kemarin tadi buat di sini di Laut Jawa. Jadi mungkin sekitar sini aja kita buat. Nah, jadi pertama karena sebelumnya kita udah menghitung berdasarkan perhitungan ini kan jadi panjang intervalnya itu baik yang vertikal atau horizontal itu kan 2 km. Sekarang kita buat yang interval horizontal dulu ya. Jadi kita aktifkan dulu ruler. Terus di menu line ini kita langsung buat garis sepanjang 2 km. Misalkan jangan di sini deh. Misalkan kita agak turun lagi ya. Misalkan kita agak ke sini. 2 km. Ini misalkan aja contohnya seperti ini, langsung kita save aja. Line 1 gitu. Terus setelah itu kita jangan lupa kasih titik-titik di kanan kirinya. Untuk yang pertama mungkin ini bakal jadi titik 1. Ini kita bisa zoom lagi aja sampai ini tepat di titik tepat di sini. Terus langsung kasih nama titik 1. Nah, terus kita buat dulu yang kita akan buat 3 titik sih. Jadi yang titik paling ujung sini nanti kita kasih nama titik 3 untuk mempermudah. Nah, begini. Terus kita kasih nama titik 3. Terus berikutnya karena ini kita kan garis kita 2 km, kita harus buat satu titik tepat di tengah sini. Mungkin kalau dibagi mungkin jadi kayak sekitar 1 kilometeran gitu.
Dari sini kita tarik aja. Nah, mungkin panjang dikit kali ya. Oke, salah. Clear. Ya, mungkin di sekitar situ. Ya, nggak clear lagi. Kita kasih di sekitar sini, ini di sini. Nah, ini langsung aja kita kasih nama titik 2. Ini kita clear aja. Karena kita kan udah dapat 3 titik di Laut Jawa. Jadi sekarang kita buka menu apa map source, kita buka software map source. Oke, kalau udah buka map source, sekarang kita jangan lupa ganti di bagian select a product ini kita ganti global map. Nah, kemudian untuk bagian ini kita buka edit, kemudian kita buka preference, kemudian kita buka pada bagian unit ya. Ini jangan lupa kalian atur. Kalau distance and speed itu diganti menjadi metrik, kilometer, kilometer per hour, m. Kemudian heading ini kita ganti true, kemudian altitude or elevation kita ganti meters, kemudian deep ini juga kita ganti meter, kemudian untuk area diganti square meter sama square kilometer, kemudian untuk temperatur kita ganti celcius, kemudian kalau udah di oke aja. Nah, kita akan mencoba memindahkan titik-titik tadi di map source gitu. Jadi hal yang kita lakukan itu kita buka menu tools, edit dulu kali. Oh ya, edit, terus kita buka new point. Nah, ini kita kasih aja langsung titik 1. Mungkin benderanya kita bisa ganti warna hijau. Nah, jadi kita langsung aja buka. Ini titik 1, diklik kanan, kemudian properti. Setelah itu kita copy aja latitude-nya. Jangan lupa latitude-nya ini merupakan south dan longitude-nya ini east. Jadi ini kita ganti south dulu. Gini. Terus ini minusnya bisa dihapus aja, nggak apa-apa. Terus ini is-nya itu sama, kita copy juga dari situ. Nah, terus kita oke. Karena ini belum muncul di sini, mungkin kalian bisa pergi ke menu yang ada di titik 1, kemudian kalian titikkan klik kanan, kemudian klik juga show selected waypoint and on map gitu. Nah, setelah dia udah muncul kayak gini, kita klik layar lagi. Nggak bisa ya ternyata. Atau lagi loading. Nggak bisa terus. Jadi kita bikin aja waypoint lagi, baru. Itu kita kasih nama dia titik 2. Terus sama, kita langsung pergi ke Google Earth Pro lagi, terus ini kita cancel, kita pergi ke titik 2 ini, klik kanan, kemudian properti, kemudian lakukan hal yang sama, kayak tadi. Nah, terus sama juga yang longitude juga di copy lagi, terus ditaruh di sini, terus kita oke. Nah, muncul kan di sebelahnya, berarti dia koordinatnya udah benar. Terus kita klik lagi di tools, kemudian bukan, di edit, new waypoint lagi. Ini kita kasih nama titik 3 karena emang titik 3. Terus kita pergi ke Google Earth Pro lagi, ulangi langkah yang sama. Terus di oke. Nah, karena ini sudah muncul 3 titik ini, jadi sekarang kita buat garis.
kita tarik garis ya. Caranya adalah dengan klik edit lagi, kemudian new track gini. Mungkin warnanya untuk color ini bisa kita ganti warna merah. Kita oke. Nah, kita sesuaikan sama yang tadi. Itu kan kita sudah tahu kalau misalkan panjang interval horizontalnya itu sekitar 2 km. Terus kita buat setiap interval itu dia jaraknya adalah 100 meter. Jadi ini langsung aja kita gambar, kita tarik garis di sini. Ini kan 2 km pas. Nah, habis itu kita tarik ke atas nih. Kita tarik ke atas itu dia sekitar 100 meter. Tapi kali ini kita buat sampai banyak intervalnya tuh kira-kira baik vertikal maupun horizontal tuh dia 20 interval gitu. Jadi ini 100 meter gitu. Jangan lupa juga kita lurusin ini. Terus kita buat lagi. Ini juga naik lagi 100 meter. Nah, mungkin ini bisa kita skip aja sampai nanti dia intervalnya udah 20. Nah, kemudian ini dia udah 20 interval. Jadi kita lanjut buat gambar yang selanjutnya ya, yaitu yang ini sih. Yang panjang jalur bukan. Yang banyak panjang interval vertikal sejauh 2 km juga. Tapi dia jarak intervalnya juga 100, sejumlah 20 juga sama sih. Gini, pertama kita edit lagi, terus new track lagi. Terus ini kita kasih warna kuning, kita oke. Langsung aja kita gambar sini ke sini. Jadi pas ya 2 km. Terus kita gambar lagi ke sininya ini. Mungkin ini bisa kita pasin dulu. Ini sekitar dia 100 meter. Ini langsung aja kita tarik ke bawah. Dua kilometer. Terus kita tarik lagi. Ini 100 meter. Terus sama juga. Mungkin bisa kita skip, kita lanjut aja sampai kalau dia udah intervalnya udah jumlah 20 juga. Nah, jadi kita udah buat
ini ya, interval yang kuning juga udah selesai. Interval yang vertikal juga udah selesai, di mana jarak setiap intervalnya itu dia 100 meter dan intervalnya ini berjumlah 20. Dan tahapan selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan save dengan cara klik file, kemudian save as, kemudian ini kita simpan aja sebagai data apa, pemeruman. Mungkin kalau untuk nanti diekspor itu bisa kita ubah jadi TXT dulu kalau mau diekspor ke Excel, tapi ini kita nggak usah, kita biarin aja dulu jadi Garmin database. Kita save. Sudah selesai. Mungkin segitu dulu cara untuk melakukan pemeruman di software MapSource ini. Oke, jadi karena tadi kita sudah melakukan yang namanya pembuatan lajur perum dengan menggunakan Google Pro dan juga Google Earth Pro dan juga Source Map. Jadi langkah selanjutnya itu adalah kita akan melakukan olah data batimetri. Nah, olah data batimetri sendiri ini eh, setelah sebenarnya kita kan tadi udah buat lajur perum. Terus abis itu kan kita melakukan survei lah. Data ini diperoleh setelah survei hidrografi dilakukan. Jadi yang pertama mungkin kita kan masuk ke ArcGIS dulu ya. Data tadi itu, data yang dari survei, itu sebenarnya kita koreksi dulu pakai Excel. Nah, habis itu barulah bisa kita gunakan untuk diolah gitu. Awalnya tuh kita add data dulu, lalu kita tambahkan data ini, data pemeruman terkoreksi. Sebenarnya aku juga udah tambahin atau ya udah ditambahin. Pokoknya diklik yang sheet 15 ini. Nah, karena terus diklik add karena aku udah nambahin. Jadi sebenarnya di bagian sini ini diklik kanan. Kalau yang awal banget ya itu diklik kanan. Terus display data XY. Nah, ini untuk kalian nanti lintang ini tetap lintang, untuk Y fieldnya ini ganti bujur, dan Z fieldnya ini sebenarnya kan ada 3 data, apa, HWL, MSL, dan LWL, tapi hmm, mungkin buat di tutor saya bakal mencontohkan salah satunya aja, yaitu pakai data MSL. Terus jangan lupa juga apa, koordinat sistemnya ini diganti pakai GCS BGS 1984, kemudian di OK. Nah, kalau udah di OK, nanti pasti di layar monitor itu pasti akan muncul garis-garis titik apa, garis-garis apa, bukan titik-titik yang seperti ini atau poin-poin seperti ini. Nah, setelah itu kalian mungkin bisa add data lagi. Terus karena pemeruman ini tuh dilakukan di Pantai Kartini, sebenarnya nggak sama kayak yang tadi waktu kita buat lajur perum, karena buat lajur perum kita di Laut Jawa, hanya saja itu kayak di bagian mungkin kayak sejajar sama daerah Kudus mungkin. Jadi eh ini kalian langsung aja buka Datatip, kemudian Pantai Kartini, Bro.tif. Ini kalian add. Nah, karena punya aku udah di-add lagi, punya saya kebetulan sudah di-add, jadi nantinya akan muncul itu seperti ini. Nah, setelah tahapan kedua ini kita akan melakukan mendigitasi gitu. Ceritanya kayak mendigitasi supaya nanti eh, kita bisa lakukan analisis dengan tools-tools yang ada di ArcGIS ini. Yang pertama, untuk membuat digitasi ini kita lakukan search, bukan search, kita buka katalog dulu. Terus misalkan tadi saya menambahkan data di sini. Ini saya klik kanan dulu untuk data keperluan, terus kalian klik new, terus kalian klik save file. Nah, ini tadi untuk hal yang pertama saya lakukan adalah saya memberi namanya menjadi batas MSL. Kemudian untuk feature type-nya ini diganti dengan polygon karena daerahnya itu berupa luasan untuk mendigitasinya itu. Nah, kemudian unknown coordinate system ini kita ganti menjadi WGS 1984 lagi. Nah, kalau setelah itu kalian oke, terus kalian buka create feature. Nah, biasanya di create feature ini kalau kalian sudah membuka menu tadi, mengoke menu tadi, itu di sini akan muncul misal kayak tadi yang kita tambahkan batas MSL, lalu di construction tools-nya itu akan muncul
Polygon. Nah, kalau sudah ditutup, kemudian kalian klik editor, kemudian biasanya di start editing bisa, dan langsung bisa kalian melakukan digitasi di sekitar di luar daripada titik-titik ini, begitu. Kalau sudah selesai, di klik editor, kemudian stop editing, dan kemudian di save. Nah, biasanya munculnya kan kayak gini, kalau udah di save. Setelah itu, kita akan melakukan yang namanya kalau di SIG itu geoprocessing tool. Nah, geoprocessing tool ini fungsinya untuk menganalisa di mana kita bisa mengetahui nanti eh, kedalamannya dari setiap perairan di sini gitu loh intinya. Nah, caranya itu langsung aja kita klik karena kita mau melakukan suatu proses yang namanya topo to raster. Gini langsung aja kalian cari di search. Kemudian kita klik yang topo to raster 3D analysis tool. Nah, setelah itu mungkin untuk input feature-nya ini kalian pilih yang sheet 1. Nah, setelah itu kita juga jangan lupa untuk menambahkan batas MSL ini. Untuk type dari sheet event ini kita ganti dengan point elevation. Untuk batas MSL-nya ini kita ganti dengan boundary. Ini kalian bisa mengatur penyimpanannya mau disimpan di mana. Terus kalau udah ini nggak usah diganti-ganti bawahnya, langsung aja di OK. Bisa kalau sudah di OK, nanti itu akan muncul seperti ini. Ini di unchecklist aja. Nah, seperti ini. Kemudian mungkin yang titik-titik tadi bisa kita unchecklist juga. Nah, kemudian untuk membuat kontur ini sebenarnya ada dua cara. Kita bisa langsung cari kontur di sini, misal kayak gini. Kayak gini, kita biasanya pilih yang kontur 3D analysis tool atau bisa juga kita pakai yang namanya Art Toolbox. Kemudian nanti tunggu dulu. Oh iya, setelah kalian menambahkan apa namanya tadi setelah melakukan diproses itu, intinya di batimetri MSL ini nanti akan terlihat setiap kedalaman dari perairan ini. Misalnya kayak ini ada 6,58, terus eh, antara misalnya kedalamannya antara 6,5 sampai 6,58. Sebentar. Properti simbologi. Oh iya, jadi ini perbedaan kedalamannya dia tidak terlalu signifikan karena perairannya cenderung landai. Begitu. Nah, ini tadi Arturbo kan udah bisa. Terus kita buka yang 3D analysis tool, kemudian kita pilih yang raster surface, kemudian kita pilih kontur. Di menu kontur ini kita inputnya itu adalah batimetri MSL ini. Kita bisa simpan, kita bisa kasih nama sesuai mau kita, terus kontur intervalnya kita pilih satu aja. Terus biasanya kita oke. Tapi karena kebetulan ini sudah di oke berulang kali dan konturnya tetap tidak mau muncul, jadi mungkin uh, untuk yang dipraktekkan ini langsung aja saya agak link. Jadi mungkin biasanya muncul kontur di sini setelah proses tersebut karena tapi setelah dicoba berulang kali kan tidak muncul, baiklah. Setelah itu biasanya kita lakukan yang namanya layouting. Nah, layouting ini nanti bisa ditambahkan ini kan di layout view ini. Kemudian melayout seperti biasa. Nanti kita tambahkan skala, legenda, kemudian diberikan insert peta juga. Misalnya kayak yang sudah jadi, contoh jadinya itu seperti ini.
Nah, ini dalam kalau sudah di-insert ini harusnya kontur tadi itu muncul beserta dengan angkanya, tapi sudah coba juga mungkin argisnya lelah tidak muncul. Terus ini yang peta batimetri MSL diberikan legenda, kemudian skala, kemudian diberikan apa petunjuk arah atau kompas ini, diberikan insert peta, terus di mana sumbernya kita petanya dari peta batimetri MSL dan juga Google Earth Pro pada tahun 2019. Kemudian saya rasa kurang lebihnya pengolahan data batimetri dengan menggunakan ArcGIS itu seperti itu. Jadi apabila terdapat banyak kesalahan dalam melakukan tutorial ini, mohon dimaafkan. Sekian saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.